ada statement presiden kemarin yang kita semua dengarnya ketawa ya. Apa itu, Pak? Presiden dibilang otoriter. Oke. Terus Presiden Jokowi tanya, apa saya ini punya tampang otoriter? Pak, Presiden mengeluarkan Perpu ini sudah bukan kebutuhan lagi ya. Ini bukan kebutuhan yang biasa-biasa saja. Ini sudah sangat mendesak. Urgent. Urgent dengan informasi 36 negara sudah jadi pasien dokter ekonomi dunia itu ya. Ini berarti kalau ada teman-teman di luar yang menyebutkan bahwa Ciptaker ini cipta keributan, katanya gitu kan. Ya kan? Penundaan pemilu. Iya. Lalu ada Perpu Perpanjangan tentang jabatan. perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, kira-kira Itu ditarik begitu. kemana-mana. Ini kata pepatah, jaka sembung makan permen, gak nyambung men. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini kekhawatiran yang luar biasa, yang terlalu jauh saya kira. Ada Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Antisipasi. betul. Tetapi jangan lupa bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ada dissenting opinion dari dua hakim. Ya. Dissenting opinion dari dua hakim itu mengatakan bahwa secara formil tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Isinya ya. Atau Isinya. tidak ada masalah. Isinya khusus terkait ketenaga kerjaan. Ya. Kita ini kan tidak mau terjerembab ke dalam lubang yang sama. Ibarat kata sambil menyelam minum air, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, maka perbaikan yang dilakukan tidak hanya formilnya, tetapi juga substansinya. Nah, formil itu kita lakukan dengan cara apa? Memperbaharui undang-undang tentang peraturan perundang-undangan yang kemudian memasukkan metode omnibus law. Ya. Oh. Jadi omnibus law itu metode, Ya, metode metode. penyusunan suatu undang-undang. Itu sudah disahkan pada bulan April 2022. Oke. Sekarang tinggal substansi nih. Sejak putusan MK itu bulan Februari 2022, Presiden membentuk Satuan Tugas Sosialisasi Undang-Undang Ciptaker. Ya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah melakukan dialog publik dalam rangka meaningful participation itu. Jadi memenuhi permintaan. Mas Chopra dan Ahmad Maki bertemu Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hirij atau Edi Hirij, SH, M.Hum. Prof Edi, terima kasih sudah diterima di kantor yang luar Terima biasa. kasih, Prof. Sibuk banget. Sama-sama Mas Jo, Mas Maki. Iya, saya lihat kegiatannya salah satunya main tenis lapangan. Selamat jadi ketua apa, Prof itu? PLT. PLT. Ya. Tenis lapangan. khusus. Tenis lapangan ya. Luar biasa. Udah lama main tenis itu? Belum lama, baru 23 tahun. Wow. Iya. Seusia saya. Oh, Oh iya, bener. Ini kalau di sepak bola udah Cristiano Ronaldo, bro. Iya. Kalau di sepak bola. Sambil diminum loh Mas. Oh, siap. ya, siap. kita minum. Ini sebenarnya kita main ke kantornya Prof ini karena di luar tuh berisik banget, Prof. Ada yang kayaknya nggak terima, ada Presiden menerbitkan Perpu dan sebagainya. Gitu. Apa yang bisa dijelaskan dari soal itu, Prof? Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita mendengar banyak kritik, ini yang diminta perbaiki adalah undang-undang kok yang dikeluarkan Perpu loh. Ya. Masalah undang-undang atau Perpu ini kan adalah persoalan baju hukum saja. Isinya kan Isinya kan yang penting sudah diperbaiki. Iya. Maka di dalam undang-undang Cipta Kerja yang diperbaiki kemudian dalam bentuk Perpu itu ada ya masalah typo jelas ya. Ya. Kemudian masalah sertifikasi halal, ketenaga kerjaan, kemudian mengenai sumber daya air. Saya kira ada beberapa hal yang diperbaiki. Maka dikeluarkanlah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang dikeluarkan 30 Desember 2022. Lalu ada juga yang mengatakan ini sengaja dikeluarkan 30 Desember nih, perhatian orang hari lagi liburan. liburan. Pokoknya orang itu kalau sudah tidak senang apapun salah. Ya. Nah, Yang benar saja salah, apalagi yang salah kira-kira. nah, Tapi ini tidak menjadi soal. Nah, ini kebetulan yang saya mau tanya, Prof Edi. Ya.
tidak tanggung-tanggung nih yang ngomong mantan ketua MK, katanya ini menyalahi aturan. Kan? Ya Prof. begini. Jimli. Silakan teruskan. Menyalahi aturan. Walaupun kemudian ada Prof. Mahfud MD yang juga ngasih wacana lain, dan Prof. Yusril juga bilang enggak menyalahi aturan. Maksudnya kok dia bisa-bisanya kalau kita baca kan kalau kebetulan karena saya bukan orang hukum ya dalam hal ini, awam, tapi saya baca misalnya Tapi orang hukuman. Soalnya ada Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengungkapkan pikirannya soal Perpu Cipta Kerja. tampang-tampangnya. Iya. Bisa baca. Bisa baca ya. Iya, pada pasal 22 ayat 1 itu kan dibilang memang ada kondisi yang mengizinkan untuk presiden misalnya menerapkan perpu atas kegentingan, kalau ada kondisi kegentingan yang memaksa. Dan itu kan semuanya sebetulnya kalau kita lihat argumen pemerintah sejauh ini kan ada keadaan genting yang dalam hal ini diartikan kita hadapi itu resesi. Terus kedua soal kekosongan hukum. Ya memang perpunya memang undang-undangnya kan memang belum disahkan. Di pending lah istilahnya. Kalau terus ada tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang lama. Artinya secara ini terpenuhi kan. Ya, nah, jadi kalau kondisi genting tadi loh. Iya. Begini. Saya menghormati Prof. Jimli ya. Iya. Sebagai seorang ahli tata negara, Iya. Beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Betul. yang pertama. Saya tidak meragukan sedikit pun Senior kita lah. kuak ilmu yang beliau Betul. miliki sebagai seorang ahli tata negara. Ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa law is the art of interpretation. Hukum itu adalah seni berinterpretasi. Saya paham betul ada Prof. Jimli, ada teman saya Zainal Arifin Mokhtar, Ya. ada teman saya Bivitri Susanti, Ya. ada teman saya dari Andalas Hairul Fahmi, yang semua mengatakan bahwa ini tidak ada unsur kegentingan yang memaksa. Saya hargai itu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ada juga ahli tata negara yang menyatakan memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam, oke lah kalau Prof. Mahfud dipandang sebagai orang pemerintah, saya kira ada Profesor Yusril Mahendra, ya. ada juga Profesor Satya Ariananto, ada juga kolega saya Dr. Irman Putrasidin, ya di beberapa stasiun TV itu dia menjelaskan bahwa kegentingan ini adalah kegentingan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, saya ingin mengatakan begini, ya, ketika saya dikritik terkait KUHP, teman-teman saya ahli tata negara mengatakan bahwa ya jangan hanya dilihat dari perspektif pidana, ajak dong ahli hukum yang lain bicara. Nah, ini ingin saya balik, ya, untuk kegentingan yang memaksa, karena ini adalah kepentingan ekonomi. Ya jangan hanya mendengar ahli tata negara, dengar dong ahli hukum ekonomi. Tulisan Pak Presiden mengeluarkan Perpu ini sudah bukan kebutuhan lagi. Ini bukan kebutuhan yang biasa-biasa saja, sudah sangat mendesak. Ini kan kita harus penjelasan mundur dulu nih. Ya, monggo. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa undang-undang Cipta Kerja itu akan inkonstitusional permanen jika selama 2 tahun tidak diperbaiki. Selama 2 tahun itu hitungannya mulai November 2021 sampai November 2023. Ya, setahun lagi. Masih bukan setahun lagi, 10 bulan lagi. 10 bulan lagi sekarang. Ini ada 2 hal tuh yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, uji formilnya, bahwa cara pembuatannya itu tidak meaningful participation. Apa itu meaningful participation? Hak rakyat untuk dijelaskan, didengarkan, dan dipertimbangkan. Kita tidak bisa menjamin bahwa undang-undang ini akan selesai dalam 11 bulan. Karena apa? Ini undang-undang inisiatif pemerintah. Kalau inisiatif pemerintah, maka ada daftar inventaris masalah yang terdiri dari 9 kolom. Mengapa 9 kolom?
karena itu menandakan jumlah fraksi di DPR. Ya, itu paling pembahasan baru bisa mulai pertengahan tahun. Betul, pasti makan waktu. Ya, siapa yang bisa menjamin akan selesai dalam 5 bulan? Ya. Padahal krisis ekonomi itu Resesi tidak menunggu. bukan potensial, tapi sudah terjadi krisis ekonomi global. Sehingga, ini kita tinggalkan, kita memilih Perpu. Perpu ini kita sudah tahu pasti akan mendapat penolakan. Pro kontra itu hal yang wajar. Tetapi di sisi lain, undang-undang ini karena dia bersifat Perpu, maka dia implementatif. Ada kepastian investasi, ada kepastian bagi kita untuk melaksanakan berbagai macam aturan turunan. Juga ada kepastian bagi kita untuk sesegera mungkin membuat berbagai aturan pelaksana dari Perpu tersebut. Melalui permintaan. Ini digarap terus sampai pada bulan November 2022 kita melakukan FGD dengan para ahli. Iya, dengan substansi yang akan kita perbaharui dalam Undang-Undang Ciptaker. Ini semua sudah selesai. Sudah selesai pada bulan Desember. Dari segi substansi sudah oke. Sekarang tinggal baju hukumnya apa? Baju hukum. Oke. Apakah dalam undang-undang atau dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Perpu itu tadi. Ya. Lalu di dalam ratas, beberapa kali ratas sampai kalau tidak salah ada 2 atau 3 kali ratas, kita berdiskusi mengenai plus minus. Kalau ini dengan undang-undang, resistensi mungkin tidak ada. Tetapi ada yang di depan mata, krisis ekonomi global.